Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan ada di rumah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi, yaitu tentang kebutuhan manusia. Sebelum masuk kepada materi kebutuhan manusia, kalian tentunya harus tahu tentang arti ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani eikos dan nomos. Eikos aturan dan nomos rumah tangga, sehingga ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Nah, yang menyangkut rumah tangga adalah kebutuhan. Baik, kita akan masuk pada materi kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Bapak ambil contoh di sini adalah orang yang lapar. Maka orang yang lapar akan menuntut untuk dipenuhi makanan. Nah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Bagaimana manusia kalau tidak makan? Tentu dia akan kelaparan dan akan mudah terkena penyakit. Nah, di sini ada beberapa macam kebutuhan menurut intensitasnya atau menurut tingkatannya. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, di sini kita lihat kebutuhan primer atau disebut juga kebutuhan pokok, di mana kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya di sini adalah sandang atau pakaian. Bagaimana kalau orang tidak pakai pakaian? Maka orang menganggap orang tersebut adalah orang gila. Di samping pakaian juga pangan atau makanan. Makanan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah papan atau rumah. Juga rumah penting. Jangan sampai belum punya rumah, kalian sudah punya mobil. Nah, di sini salah. Kita harus mementingkan kebutuhan primer terlebih dahulu, jangan kebutuhan yang lain. Baik, di samping kebutuhan primer, yang kedua ada juga kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, di mana kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya di sini adalah perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun, meja kursi, tempat tidur dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya di sini adalah berlian, permata, atau mobil mewah, ya.
iPhone, Apple, dan sebagainya. Itu termasuk kebutuhan barang-barang mewah. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada macam-macam kebutuhan. Yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh di sini adalah kebutuhan makanan, obat bagi orang sakit, minuman, kesehatan, olahraga. Pokoknya berhubungan dengan jasmani. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Rohani. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani diantaranya di sini rekreasi. Siapa yang suka rekreasi? Nah, kalau kalian rekreasi berarti kalian sudah memenuhi kebutuhan rohani. Di samping rekreasi, misalnya ceramah agama, ngaji, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Itu contoh-contoh kebutuhan rohani. Baik, kita masuk yang ketiga, macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Baik, apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makanan sangat dibutuhkan jika keadaan kita lapar dan harus segera dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, maka orang tersebut bisa mati kelaparan. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seorang yang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Misalnya ditabung, baik di rumah maupun lewat bank. Baik, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Macam kebutuhan menurut subjeknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama antara orang satu dengan yang lainnya. Bapak ambil contoh misalnya kebutuhan seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing seseorang. Baik, yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama
dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, terminal, pelabuhan, dan lain-lain. Baik anak-anak sekalian, apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia atau faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia diantaranya pertama jenis kelamin. Tentunya antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya kalau laki-laki memerlukan peci, kalau perempuan memerlukan mukena. Nah, ini menurut jenis kelamin berbeda. Juga tingkat pendidikan. Anak SD, SMP, SMA memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Juga lingkungan tempat tinggal. Misalnya ada yang tinggal di pegunungan, di dataran tinggi, di pantai, itu juga memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya di pantai memerlukan pakaian yang tebal karena di pantai sangat dingin. Juga kemajuan ilmu dan teknologi itu juga mempengaruhi jenis kebutuhan. Tingkat pendapatan antara orang yang berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah juga kebutuhannya berbeda-beda. Juga status sosial antara bapak, ibu, ketua RT, lurah dan sebagainya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Juga adanya perbedaan selera. Misalnya ada cewek yang seleranya makan pangsit, bakso dan sebagainya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Baik, kita masuk pada alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomis. Apa yang dimaksud dengan barang ekonomis? Adalah sebuah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperoleh memerlukan pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis antara lain sepatu, air kemasan, tas, topi dan sebagainya. Karena barang-barang itu untuk mendapatkan harus membeli dengan uang. Di samping barang ekonomis ada juga barang bebas atau non ekonomis. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperoleh tidak perlu pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, dan air. Kalian kalau mau mendapatkan sinar matahari tinggal keluar saja. Begitu juga udara, tinggal ambil saja. Karena barang tersebut adalah termasuk barang bebas, tidak perlu membeli. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Di sini ada barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Adalah barang yang dalam penggunanya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya di sini adalah nasi bisa diganti dengan singkong, gula merah bisa diganti dengan gula putih. Jadi barang-barang ini memiliki kegunaan yang sama, bisa saling menggantikan. Yang kedua adalah barang komplementer, adalah barang yang penggunanya saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya di sini adalah
motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Maka bensin di sini sebagai barang komplementer dari motor. Kompor tidak nyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Nah, kompor dan gas atau minyak tanah itu barang yang saling melengkapi. Baik, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Di sini dibedakan menjadi satu, barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya adalah lahan, mesin, dan gedung. Itu termasuk barang produksi. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung pada masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut sebagai barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh misalnya buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Baik, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah di sini adalah padi. Padi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Begitu juga kayu belum bisa digunakan sebelum dibentuk menjadi perabot. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemenuh kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang, belum bermanfaat sebelum dibuat kain. Walaupun benang sudah melalui proses produksi, tapi masih termasuk barang setengah jadi. Tepung juga termasuk barang setengah jadi. Tepung belum berguna sebelum dibuat untuk kue. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemenuh kebutuhan yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Itu bisa langsung kita gunakan. Kita masuk pada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut sebagai motif. Tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi? Adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk meroleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut sebagai motif ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif ini didorong oleh
kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, orang harus memiliki penghasilan. Untuk dapat menghasilkan, seorang harus bekerja. Misalnya sebagai tukang sayur, sebagai pedagang keliling, jual toko, sebagai pengrajin dan sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan dari orang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Motif ekonomi berbuat sosial adalah adanya rasa kemanusiaan pada diri manusia. Jadi, selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Nah, motif ini disebut sebagai motif sosial. Misalnya, kalian berkunjung ke panti asuhan, atau kalian bisa juga menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai kepada orang lain, atau juga kalian mengumpulkan uang untuk teman kalian yang sakit atau yang meninggal. Itu termasuk dalam motif berbuat sosial. Dan banyak lagi contoh yang lain. Baik, motif yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada pembagian laporan hasil belajar. Nah, inilah motif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kalian ingin mendapat ranking, ya kalian harus belajar. Atau ingin menjuarai kejuaraan poli, ya harus berlatih, sering berlatih. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini adalah yang bermotif ingin mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang-kadang tidak puas dengan apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Misalkan dia sudah punya toko, tetapi dia berusaha untuk membuka cabang-cabang toko di tempat yang lain. Nah, inilah motif ingin menguasai kekuasaan atau motif ingin berkuasa. Baik, masuk pada prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan mengorbankan yang sekecil mungkin. Atau motif prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Atau prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Itu disebut sebagai prinsip ekonomi. Nah, bagaimana prinsip ekonomi jika diterapkan dalam kegiatan ekonomi? Di sini prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya di sini kita lihat prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain, misalnya menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Ya, jadi ini adalah
penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Baik, sekarang kita lihat dari penerapan prinsip ekonomi pada kegiatan distribusi. Di antaranya adalah menyalurkan barang dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. 2. Penempatan perusahaan di antara produsen dan konsumen. 3. Memberikan layanan dengan baik. 4. Menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Di antaranya adalah membeli barang dengan membeli terlebih dahulu. Jadi kalau kalian membeli barang harus pilih-pilih. Takutnya barang yang kita beli ada yang sobek atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, membeli barang yang berkualitas bagus. Jangan sampai kalian dalam membeli barang tetapi kualitasnya jelek. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi apa yang kita beli, yang kita inginkan harus sesuai dengan rencana. Yang keempat, setiap awal bulan kita harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian penjelasan dari Bapak tentang kebutuhan manusia. Terima kasih. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.